of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Be glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always sanctify your excellent love on the cross. I will praise the name of the Lord forever and always sanctify your excellent love on the cross. Give back to the world time and day. Holy Spirit, lead me in your way. Guide my life to please you every day. I want you to take control, turn of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always sanctify your excellent love on the cross. Give back to the world I will praise the name of the Lord forever and always sanctify your excellent love on the cross. Give back to the world I Nations will bow before my God, the owner of heaven above and earth under the sky. Every tongue will proclaim that Jesus is the Messiah, in whom our salvation is given, and the keeper of our faith, the one and only, the living God. Be glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always sanctify your excellent love on the cross. Give back to the world I will praise the name of the Lord forever and always sanctify your excellent love on the cross. Give back to the world I Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur menaikkan pujian penyembahan bagimu Tuhan. Karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Kami siap untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami tahbiskan ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, kami mau menyembah Tuhan.
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari sama-sama kita katakan, kita mau menyembah Raja kita. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Kami tak akan takut Tuhan, takut dan ragu,
selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang memegang tangan kami dan memberikan kemenangan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak
karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh ada saat ini Tuhan menyembah Engkau. Karena kemurahan-Mu kami boleh datang beribadah kepada-Mu Yesus. Amin. Memuji dari hidup.
Segala pujian hanya bagimu ya Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga. Engkaulah yang memiliki seisi dunia ini. Bahkan Engkaulah yang memiliki firman itu. Hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Karena kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami semua adalah umat-Mu yang membutuhkan tuntunan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Bukalah hati kami ya Bapa di surga. Berikan pengertian-pengertian baru untuk pikiran kami. Bahkan ketika kami keluar dari tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing maupun kami yang mendengarkan siaran ini, hidup kami diubahkan. Hidup kami tidak sama lagi ketika kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, dan ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, hidup kami berubah. Hidup kami berubah dan memberikan dampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya. Tema firman Tuhan yang disampaikan untuk sepanjang bulan ini adalah tentang extreme impact. Kalau kita berbicara tentang extreme impact, itu kita pasti berbicara tentang bukan hanya kualitas dan kuantitas, tapi kita berbicara tentang sebuah standar. Betul ya? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, itu selalu ada standarnya. Kalau saudara pergi ke daerah di luar Manado, itu ada standar-standarnya yang nggak boleh dilanggar. Bahkan kalau saudara pergi ke Bali, kalau saudara datang ke sebuah pura di Bali, kemudian para turis itu dia menggunakan yang agak-agak pendek begitu, mau masuk ke pura, pasti mereka akan diberikan sebuah sarung untuk menutup, betul ya? Itu ada standar-standarnya saudara. Bahkan di tempat kerja saudara, dimanapun saudara berada, itu pasti ada standarnya. Nah standar inilah yang menjadi patokan bagi kita ini punya dampak atau enggak. Satu kali saudara, ada sebuah cerita, satu kali ada seorang jemaat Tuhan, dia menelpon pendetanya. Dia ngomong ke pendetanya, pendeta tolong ke rumah kah? Datanglah ke rumah saya. Dia nggak mau dengar. Kemudian jemaat ini dia suruh anaknya datang ke rumah pendeta. Biasanya kalau anak kecil datang ke rumah orang itu dia lebih diterima daripada orang tua. Oke, datanglah anak ini ke rumah pendeta itu. Ketika sampai ke rumah pendeta itu dia toki pintu pendetanya buka. Ada apa dek? Papa suruh pendeta ke rumah. Pikirannya pendeta, wah saya dapat berkat ini. Betul saudara. Datang ke rumah. Kemudian pendeta ini tanya, naik apa ke sini dek? Jalan kaki. Sudah, gak apa-apa. Dalam hatinya pendeta itu, puji Tuhan. Ini caranya untuk dapat berkat Tuhan. Bukan kan seperti itu saudara, seringkali seperti itu. Jalan kaki, dia naik bukit, dia turun bukit. Sampailah di sebuah ujung, ada sebuah rumah di situ. Sampai di situ, kemudian pendeta ini masuk. Ketika pendeta ini masuk, disambutlah sama jemaat yang memerlukan pendeta ini. Kemudian jemaat ini dia ngomong seperti ini kepada pendetanya. Pak pendeta, tolong berdoa untuk kami. Ada yang sakit di sini. Kemudian pendetanya tanya, siapa yang sakit? Kemudian dengan ringannya jemaat ini dia membawa pendeta itu ke belakang rumah dan di situ ada sebuah kandang saudara. Ada seekor sapi di situ. Kemudian pendetanya jemaat ini bilang, Pak pendeta, sapi saya sakit. Pendeta ini mungkin dia dongkol dari hatinya, dari tadi saya jalan kaki, sekarang ke rumahnya jemaat, kemudian harus hanya doakan sapi. Pendeta ini tidak kurang akal saudara. Dia cari kiri kanan, tidak ada apa-apa, dia temukan sapu saudara, sapu lidi itu, sapu-sapu jalan itu. Ambil sapu itu dan dia pukul sapi itu. Hai sapi, kalau kau mau sembuh, sembuhlah, kalau kau mati, matilah. Saya saudara. Singkat cerita, berapa minggu kemudian pendetanya yang sakit, saudara. Ketika pendetanya sakit, anak kecil ini dia tahu bagaimana pendeta itu berdoa untuk sapi. Karena sapinya sudah sembuh. Saudara bisa bayangkan, anak kecil dia cari sapu di rumahnya pendeta dan dia pukul pendetanya Anda. Ini cuma guyon saja, saudara. Saudara, seringkali kita ini punya standar yang tidak disangka. Standar itu mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Betul nggak? Bisa lihat kiri kanan bagi jemaat yang hadir di sini. Apa standar saudara sebagai seorang suami untuk istri?
Seringkali suami istri berkelahi gara-gara apa? Pintu kamar mandi. Istri nggak mau pintu kamar mandinya tertutup. Suami mau tertutup. Lama-lama apa? Berkelahi. Ada standar, saudara. Nah, standar yang ingin saya sampaikan di sini, yang memberikan dampak, kita bisa melihat bersama di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kitab Daniel pasal pertama, ayat yang ke-8. Daniel pasal pertama ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ada dua kata di sini yang saya garis bawahi, semoga ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Kata yang pertama adalah berketetapan. Kata yang kedua adalah menajiskan dirinya. Kata berketetapan di sini, ketika saya mencoba membuka di dalam bahasa asli dan saya bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain, dia menggunakan sebuah kata yang sangat sederhana adalah kata meletakkan. Tetapi meletakkan di sini adalah meletakkan pada posisi yang benar. Contoh, saya mengambil sebuah gelas, saya taruh di sini, kondisi mimbar ini agak miring ke arah saya. Kira-kira kalau saya taruh sembarang saja gelas itu jatuh atau enggak? Jatuh. Contoh yang kedua, misalnya saudara parkir motor, kemudian cuman asal saja pasang standar, dia bisa jatuh enggak motor? Jatuh, saudara. Nah, kata berketetapan di sini adalah meletakkan pada porsi yang sebenarnya. Kalau kita menggali lagi lebih dalam tentang kata berketetapan ini atau meletakkan pada posisi yang sebenarnya, berarti ini berkaitan dengan apa, saudara? Berkaitan dengan hati dan pikiran kita. Berkaitan dengan apa? Dengan cara berpikir kita, bahkan dengan bagaimana kita menyikapi seseorang itu dengan hati kita. Ketika kita melihat seseorang yang tersenyum kepada kita, kalau hati kita ini tulus, kita akan menerima senyum itu dengan tulus. Tetapi ketika kita menerima orang itu tersenyum kepada kita dan hati kita tidak tulus, kita akan bilang, ada maunya nih orang, modus ini, betul enggak? Ketika kita berpikir, saya ingin menjadi sukses, saya ingin menjadi lebih baik lagi, kemudian kita mulai melakukan yang baik. Dan ketika orang melihat kita, wah ada perubahan dari anak ini. Dan ada perubahan dari dia, ada perubahan dari bapak ini. Ketika kita melihat dengan hanya sekedar pikiran, berarti kita hanya melihat orang ini sedang menginginkan sesuatu, makanya dia kerja seperti ini. Nah, kembali lagi, meletakkan pada posisi yang benar, meletakkan pada porsi yang benar, itu berarti kita menaruh sikap hati kita dan sikap pikiran kita itu dengan benar. Daniel, ketika dia dibawa ke Babilonia, Daniel adalah seorang anak muda. Kita tahu anak muda, jiwanya kayak apa. Zaman saya masih muda, itu enggak ada handphone, saudara. Zaman saya masih muda, itu enggak ada yang namanya kayak yang sekarang nih, iPad apa enggak ada. Jadi kalau zaman saya, ketika orang-orang seusia saya, ketika ingin menyampaikan, aku cinta padamu, itu harus tulis surat, saudara, dan kirim lewat kantor pos. Betul seperti itu? Sampailah 1 minggu kemudian, mungkin 1 minggu kemudian, si dianya sudah lain hati. Betul? Kalau zaman sekarang enggak, Ngana di mana? Kamu ada di mana? Yuk kita ketemuan, cepat enggak? Bahkan di gereja hari ini mungkin, dimanapun kita berada, HP, SMS semua jalan. Habis hari Minggu ini kita ketemu di mana? Betul enggak? Zaman sekarang seperti itu. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan adalah, hari ini, orang dengan begitu cepat bisa melihat kita. Betul ya? Kita enggak, seolah-olah itu mata orang itu ada di mana-mana, saudara.
bagaimana dengan sikap pikiran kita dan sikap hati kita? Itu akan gampang ketahuan. Betul? Acara-acara di televisi itu pun semuanya mengarahkan kepada kita bahwa orang-orang itu bisa diikuti dengan diam-diam. Di foto kiri kanan ada barang bukti. Betul? Nah, ini penting. Daniel, dia tahu itu. Anak muda zamannya Daniel tahu itu. Enggak semua, hanya Daniel. Daniel dibawa ke Babilonia dengan kondisi sebagai seorang tawanan. Sebagai seorang yang tidak memiliki harga diri. Sebagai seseorang yang dia ini orang buangan yang sama dengan sampah. Dan di tengah-tengah semua anak-anak muda yang pintar seusianya Daniel terpilih dengan beberapa temannya dan untuk dipersiapkan untuk menjadi pegawainya Raja Nebukadnezar. Daniel, dia melakukan ini. Daniel berketetapan hati. Apa yang terjadi dengan kisahnya Daniel? Kita tahu bersama bahwa zaman Raja Nebukadnezar, Daniel merupakan orangnya Tuhan yang mengubah sejarah dunia, saudara. Kenapa? Ketika zamannya Nebukadnezar, Raja bermimpi tentang patung Nebukadnezar, Daniel pun bisa mengartikannya. Tidak hanya berhenti sampai zaman Nebukadnezar, Daniel terus berlanjut di pemerintahan yang berikutnya. Bisa kita bayangkan, saudara. Seseorang yang dianggap sampah, tapi karena dia berketetapan hatinya dia menjadi seseorang yang bisa mengubah jalannya sejarah. Itulah yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus punya standar untuk memberikan sebuah dampak. Extreme impact itu adalah sebuah pengaruh yang gak bisa dirubah lagi tapi secara radikal. Wah, ini keren ini sebenarnya. Sangat keren. Tapi sejauh mana kita bisa menjadi extreme impact itu? Di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin kita sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan hampir mendekati 50 tahun pernikahan. Dampak apa yang kita berikan sebagai kepala keluarga untuk keluarga kita? Dampak apa yang kita berikan sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Dampak apa yang kita bisa berikan kita sebagai sebuah keluarga di tengah-tengah lingkungan kita? Jangan mereka bilang, sama juga dengan saya kok. Di lingkungan kerja kita, ada standar-standar tertentu. Tetapi ada dampak apa yang bisa saya seberangkan kepada teman-teman saya di kantor? Kepada siapa? Kepada rekan-rekan kerja saya. Ini penting, saudara. Bagi kita yang masih anak-anak kuliah, kita harus bisa mengatakan kepada diri sendiri, saya berketetapan hati untuk memberikan dampak. Nah, dampak apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Jangan kita menjadi sama dengan mereka, betul? Jangan kita hanya sekedar saja, saya seorang Kristen. Tapi berilah dampak. Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia, dia singkat saja kehidupannya, 3,5 tahun. Tetapi dia memberikan dampak dan di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Dan pengaruhnya sampai hari ini. Bagaimana cara kita bisa memberikan dampak? Satu kata, saudara, memberi. Katakan bersama saya yang hadir di sini, memberi. Katakan kepada kiri kanan saudara, memberi. Betul? Memberi. Bukan hanya memberi uang, tapi memberikan diri saudara. Ketemu sama orang, saya sampai lupa lagi ini face shield lagi. Memberi bukan hanya uang, tetapi memberikan keberadaan saudara. Datang buka pintu, ada yang senyum enggak? Walaupun saudara pakai masker, kentara kok kalau saudara senyum atau tidak. Tuh. Tapi jangan terlalu banyak senyum saudara, nanti orang pikir kita aneh. Kalau saudara ke bank, siapa yang membuka pintu? Satpam. Dibilang apa saudara? Buka pintu ngomong,
selamat pagi. Walaupun mungkin hari itu satpam itu sakit gigi, dia tetap selamat pagi. Betul ya? Kita bagaimana? Beri dampak enggak? Sebagai suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, kapan terakhir kali engkau mengatakan, aku sayang padamu? Ah, gombal itu. Sudah lewat itu. Enggak, kita harus ngomong itu. Betul, Bapak sama Ibu, sudah berapa tahun menikah Ibu? Berapa lama menikah Bapak Ibu? 41. Puji Tuhan. Kapan terakhir kali bicara, aku sayang kamu? Jangan sampai orang lain yang bilang seperti itu. Nanti baper saudara. Kalau sudah baper, lain cerita itu. Berilah dampak kepada siapa? Kepada sekeliling kita. Nah, kata yang kedua adalah tidak menajiskan dirinya. Saya buka lagi, ternyata kata ini menggunakan kata polusi. Katakan bersama dengan saya, polusi. Ya, seiring dengan kemajuan dunia entertain, dengan televisi, zaman saya dulu masih kecil, masih televisi hitam putih, sekarang sudah televisi warna, bahkan bisa di mana-mana, bahkan dengan tablet saja kita bisa nonton. Terlalu banyak drama Korea, drama apa saja. Jangan jadikan rumah tanggamu drama Korea, saudara. Itu drama, itu film. Betul? Anak-anak muda. Jangan terpengaruh dengan drama Korea. Nonton saja, tapi jangan terpengaruh. Sampai termehek-mehek untuk apa? Tidak ada yang baik dengan hal seperti itu. Akhirnya semua pola, semua gaya, bahkan gaya pakaian pun semuanya serba kayak Korea. Di televisi, setiap tayangan bagus, selalu ada iklan. Siapa di sini yang korban iklan? Perhatikan baik-baik. Polusi saudara. Saya tidak melarang kita menonton apapun, tapi ingat ini baik. Polusi, ini penting. Kita ke rumahnya orang, kalau dengan berkeringat, itu pun kita sudah tahu diri, malu ya. Aduh, saya berkeringat ini. Saya di luar saja, betul nggak? Tetapi, secara jiwa, kita kadang-kadang membiarkan itu ada di jiwa kita. Sebelum ke gereja mungkin kita tidak buka Alkitab, mungkin kita tidak berdoa, tapi kita buka apa yang pertama? Facebook. Apa statusnya hari ini? Mengakulah kepada Tuhan, jangan mengaku kepada saya. Mau lihat ini, like-nya ada berapa ini like? Ini like ada berapa ini like? Untuk apa? Hari ini orang like, besoknya dislike, betul nggak? Buka WA, yang dilihat status. Terlalu banyak sekali bapernya kita. Status ini, status itu. Kepo lagi. Tanya, kenapa dia begitu? Gak apa ini dia? Aduh. Gak sadar itu polusi, saudara. Betul ya? Dicek di status, foto profil setiap hari ganti. Ini orang ini bagaimana? Setiap hari foto profil ganti. Apakah salah? Tidak salah, tapi kan itu menggambarkan dirinya toh. Betul nggak saudara? Coba perhatikan baik-baik. Sudah berapa banyak kita yang terkontaminasi, terpolusi lah dengan polusi-polusi yang seperti itu. Perhatikan baik hidup kita. Nah ketika seperti itu, kita ngomong saya mau memberikan dampak. Waduh, gawat, berat saudara. Betul? Satu kali saudara, ada ibadah KKR di sebuah gereja. Yang hadir lumayan banyak. Pendetanya bilang, kamu harus pikul salib. Karena salib Kristus, karena Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kamu. Ada seorang bapak-bapak di depan, dia menangis saudara. Dan dia merasa dibebaskan, dia merdeka. Kemudian dia pulang ke rumah, dia cari istrinya. Tiba-tiba, sudah bertahun-tahun mereka menikah, istrinya gak pernah digendong saudara. Kemudian hari itu istrinya digendong. Wih, istrinya senang minta ampun. Kemudian dia tanya kepada suaminya, Yang,
kenapa kamu gendong saya? Enggak, tadi di gereja pendeta bilang harus pikul salib. Saudara paham maksud saya? Berilah dampak kepada keluarga saudara. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara yang hadir di sini, berilah dampak. Saya nggak perlu berat-berat lah, sampaikan yang ringan-ringan saja supaya kita paham dong saudara. Jadi kesimpulannya apa begitu untuk kita nih? Kesimpulannya apa nih yang paling gampang? Saudara tahu ya, sabar ya. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Kolonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken? Betul? Siapa yang nggak kenal dengan dia? Tahukah saudara, jika Kolonel Sanders menyerah setelah ditolak 1009 kali oleh banyak restoran, maka tidak akan ada KFC yang seperti sekarang. Bayangkan, sudah opak, umur sekitar 60-an tahun, dia memasak makanannya, dia tawarkan kiri kanan, dia harus mengalami penolakan 1009 kali penolakan. Kalau dia menyerah di 1008, sudah nggak ada KFC hari ini. Tahukah saudara, Walt Disney? Tahu ya, Walt Disney ya, pendiri Walt Disney. Jika dia menyerah setelah 302 kali ditolak oleh editor, maka nggak akan pernah ada yang namanya Disneyland sampai hari ini. Tahukah saudara siapa pendirinya Starbucks? Seorang yang bernama Howard Schultz. Jika dia menyerah ketika dia ditolak oleh ribuan, dia hampir 2.700 investor yang menolak dia. 2017 investor yang menolak dia. Kalau dia menyerah sampai detik itu, gak akan kita bisa koko-kongko di Starbucks. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua? Mereka punya standar, saudara. Untuk seseorang yang menginginkan sesuatu yang maju di dalam hidupnya, mereka punya standar. Enggak, ini benar. Enggak, ini betul. Saya harus lakukan ini. Dan akhirnya mereka memperoleh sebuah kesuksesan yang mereka inginkan. Sama kayak Daniel. Daniel bilang, tidak, saya tidak akan makan makanannya raja. Saya tidak akan minum minumannya raja. Biar semua yang lain makan, berikan kepada saya sayur saja. Dan cek setelah 10 hari, apakah badan saya lebih gemuk, apakah saya lebih pintar, apakah saya lebih segar dari yang lain. Dan benar, setelah 10 hari dicek, Daniel dan teman-temannya badannya lebih gemuk, lebih segar, dan lebih pintar dari yang lain. Dan diteruskanlah itu. Apakah Daniel berhenti hanya sampai di situ? Nah, sampai seumur hidup dia tidak pernah melepaskan standarnya dia. Standar apa? Fokusnya dia, pikiran dan hatinya dia berfokus kepada Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita berfokus kepada Yesus Kristus, saya percaya nggak perlu diajari sama siapapun. Kita tahu, saya seorang Kristen, saya harus lakukan ini. Ketika kita berfokus kepada Yesus Kristus, kita akan tahu, saya seorang Kristen, saya seorang yang percaya kepada Yesus. Berarti saya punya nilai-nilai hidup harus jauh lebih baik. Kalau kiri kanan bicara kotor, biar saja mereka bicara kotor. Tapi saya akan berbicara hal yang membangun. Kalau kiri kanan berbicara hal yang menjatuhkan, biar saja mereka berbicara hal yang menjatuhkan. Tetapi saya berketetapan hati untuk mengatakan hal-hal yang membangun. Itu saudara. Kalau suami-suami lain dan istri-istri yang lain ikut dengan caranya drama Korea, biar saja mereka. Tapi saya sebagai seorang suami, saya harus mengasihi istri saya sebagaimana Kristus mengasihi saya. Itu yang harus kita lakukan. Baru kita bisa memberikan dampak. Kalau itu tidak kita lakukan, sampai kapanpun ini hanya slogan extreme impact bagi hidup kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan di tempat ini, dimanapun kita berada, sudah tahu standarnya, tidak boleh terlambat. Jangan terlambat. Jangan datang pas injury time, itu bahaya saudara. Karena kita tidak memberikan dampak.
Karena apa? Jemaat akan lihat, terlambat. Di tempat kerja saudara, jangan datang terlambat, pulang cepat. Berikan dampak yang baik. Betul? Kalau bisa, sebelum bos datang, saudara datang duluan. Saya lihat Pak Roy. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai seorang istri. Karena sudah melewati bulan madu. Tinggal apa nih? Apa saja sekarang? Awal-awal pernikahan, menikah, suami diputarkan kopi. Terakhir-terakhir tinggal kopi kok, saudara. Dan memberikan dampak. Betul? Terakhir-terakhir bikin jus sendiri. Aduh, parah itu. Sepanjang hidup kita, berilah dampak kepada siapapun. Amin. Mari kita berdoa. Kita baru bisa memberikan dampak kalau hati kita dan pikiran kita berfokus kepada Yesus dan tidak berfokus kepada diri sendiri. Tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Gak ada orang di dunia ini yang gak pernah jatuh. Tapi pilihannya adalah ketika kita berfokus kepada Yesus, kita yang jatuh, kita akan bangkit kembali. Pilihannya adalah ketika kita berfokus kepada Yesus, kita yang lemah, kita dikuatkan. Kita yang hari ini mengalami tekanan, kita dilepaskan. Kalau pilihan kita berfokus kepada Yesus, seberat apapun yang kita alami, kita tetap mengalami kemenangan. Ya, haleluya. Kekuatan bagi kami. Kehidupan-Mu Tuhan bagi kami. Hikmat-Mu Tuhan atas kami. Kami tahu kami terbatas. Tapi kami memiliki Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Dan Engkau Tuhan yang tidak terbatas itu berkenan untuk tinggal dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, dengan kemenangan, dengan iman, kami katakan bahwa kami bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari ini. Lebih dari
kasih untuk rema-Mu. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat keluarga kami. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat suami, istri, anak-anak kami. Dan biarlah kami selalu menjadi batu penjuru, Tuhan. Hari ini, buat jemaat yang ada di tempat ini, yang bersama-sama di rumah Tuhan, maupun yang menyaksikan tayangan video ini, yang memerlukan topangan doa, dukungan doa dalam lembah kekelaman, dalam keadaan kedukaan yang mendalam, dalam kesakitan. Mari angkat tanganmu, dan tangan yang satunya taruh di dada. Ralaya sikiriana, Ralaya sikiriana, Ralaya sikiriana. Kami tahu Tuhan, pada siang hari ini ada sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, bila kami Engkau dapati sudah bercacat celah. Ampuni kami Tuhan, bila kami
kami telah memilih menjauh dari-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya segala kesakitan itu, kedukaan yang mendalam itu, semangat yang sudah mulai memudar, telah Engkau jamah Tuhan, telah Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan di keluarga kami, ada pemulihan di kesehatan kami, ada pemulihan di ekonomi kami, ada pemulihan, kemenangan, ada mujizat yang Engkau kerjakan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak disediakan bagiku. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pemulihan, berikanlah kami kemenangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mengerjakan kemenangan-kemenangan itu. Engkau sudah mengerjakan pemulihan-pemulihan itu. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk rema-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita harus memberikan dampak di lingkungan kita, di keluarga kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kantong dan yang di depan ada 2 kotak persembahan. Mari berikan persembahanmu yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan.
Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak buka tanda-Mu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak buka tanda-Mu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Bagi seluruh jemaat GCA Winangun Manado, kita akan mengadakan mesbah doa keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7.30 malam. Dan pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing, dan pada malam harinya kegiatan doa bersama pada pukul 7 malam yang dilaksanakan di gereja. Pelayanan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi akan dilayani secara online melalui YouTube GCA Winangun Manado. Dan jemaat Tuhan terundang kembali dalam ibadah Minggu Raya GSCA Winangun pada pukul 10 pagi bertempat di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Dan ibadah Minggu Raya ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado. Bagi generasi muda, pukul 7 malam kembali terundang untuk menghadiri Youth Service di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan, dan ibadah ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Dan jemaat sekalian, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan secara langsung kepada bendahara, dan yang kedua melalui transfer di rekening gereja di nomor rekening yang sudah tertera. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode ini, untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara ataupun sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dibukukan.
Sekian untuk news edisi minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagimu Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Segala bentuk ucapan syukur yang dilandasi oleh kesetiaan dan cinta akan Engkau Tuhan. Dalam metode apapun kiranya Engkau mau berkati. Engkau limpahkan berkat berkali-kali lipat, 10, 30 bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus, tidak lupa kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Pemulihan, kemenangan untuk bangsa Indonesia. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat buat pemerintah kami, kepala negara kami beserta jajarannya, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, desa, kelurahan. Berikan mereka hikmat dari-Mu Tuhan. Biarlah setiap regulasi yang mereka keluarkan, itu mereka peroleh dari hikmat-Mu Tuhan. Engkau limpahkan keamanan untuk bangsa dan negara kami. Pemulihan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus terjadi untuk bangsa dan negara kami. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang dalam keadaan yang sakit, dalam kondisi yang lemah, menjalani pemulihan kesehatan. Kau pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna, yang berasal dari Bapa segala terang. Kemanapun kakimu melangkah, duduk dan berdirinya engkau, kemanapun engkau keluar masuk, dijagai, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Segala kutuk, sakit, penyakit, bakteri, virus yang mematikan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bayang-bayang maut sedikit pun dilalukan daripadamu. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus.
menjadi milik dan bagian dari kita semua. Sampai kita dijemput di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat itu sama-sama katakan amin. Pujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu.